Exco PSSI malu-malu akui Ula Romeni nonton Timnas Indonesia versus Jepang di SUGBK. Fotonya beredar luas di media sosial. Debut pahit Kevin Dix bersama Timnas Indonesia. Kalah 4-0 dari Timnas Jepang, ranking FIFA Timnas Indonesia ada di posisi berapa? Simak video selengkapnya sebagai berikut. Klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terupdate sepak bola selengkapnya. Exco PSSI malu-malu akui Ula Romeni nonton Timnas Indonesia versus Jepang di SUGBK. Fotonya beredar luas di media sosial. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, masih malu-malu. Dia masih enggan membenarkan terkait keberadaan Ula Romeni di Indonesia. Beredar foto Ula Romeni tengah berada di rumah sakit di Bekasi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain itu, ia juga diduga telah tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di SUGBK pada Jumat 15 November malam waktu Indonesia Barat. Partai itu menjadi yang kelima di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya nggak tahu sampai ada yang bocor. Mungkin mirip kali, ujar Arya kepada wartawan di SUGBK. Netizen menjepret beberapa foto Ula Romeni di SUGBK. Striker FC Utrecht itu diyakini bakal menonton Timnas Indonesia kontra Jepang. Ya nggak tahu. Enggak ngerti saya, kata Arya malu-malu untuk mengakui kehadiran Ula Romeni. Ula Romeni mempunyai darah Indonesia dari neneknya. Penyerang berumur 23 tahun itu dapat menjadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Ula Romeni bergabung dengan FC Utrecht pada musim 2023-24. Sebelumnya ia mencetak 11 gol dari 33 penampilan untuk FC Emmen pada 2022-2023. Di Eredivisie musim ini, Ula Romeni telah bermain 10 kali dan mencetak 2 gol. Pada musim lalu, striker kelahiran Nijmegen, Belanda ini sering absen lantaran cedera. Debut pahit Kevin Dix bersama Timnas Indonesia. Debut Kevin Dix dengan Timnas Indonesia tak berjalan sesuai ekspektasi dan berakhir dengan pahit. Kevin Dix sudah lama ditunggu kehadirannya oleh Shin Tae-yong dan fans Timnas Indonesia. Ia akhirnya menjalani debutnya melawan Timnas Jepang di matchday 5 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat, 15 November 2024. Kevin Dix sebenarnya merapat ke Jakarta di awal pekan. Namun ia langsung ikut latihan dengan skuad Indonesia. Shin Tae-yong kemudian langsung memainkannya sebagai starter. Sayangnya debutnya tak berakhir sesuai harapan. Di pertandingan Indonesia versus Jepang ini, Kevin Dix dimainkan di pos bek kanan. Ia langsung berduel 1 lawan 1 dengan Kaoru Mitoma. Awalnya ia tampak sedikit kerepotan dengan kecepatan pemain Brighton itu. Kevin bahkan harus melanggar Mitoma untuk menghentikan manuvernya. Namun setelah itu penampilan Kevin terlihat membaik. Ia bahkan sempat merangsek maju dan menciptakan satu peluang emas yang sayang gagal dimanfaatkan oleh Rafael Struijk. Sayangnya Kevin Dix tak bisa tampil penuh di pertandingan Indonesia versus Jepang ini. Ia mengalami cedera lutut tulang kering di kaki kiri. Cedera ini sendiri terjadi karena ia terkena hantaman kaki pemain lawan. Kevin akhirnya ditarik keluar pada menit ke-41. Ia digantikan oleh Sandy Walsh.
Kevin sendiri kemudian tampak duduk di bangku cadangan dengan kaki kiri yang dibalut es. Indonesia kebobolan saat Kevin Dix cedera. Apesnya lagi bagi timnas Indonesia, saat Kevin Dix keluar lapangan karena cedera, timnas Jepang bisa memanfaatkan momentum itu untuk mencetak gol. Mereka menyerang dari flank kiri. Bola saat itu dikuasai Kaoru Mitoma. Mitoma kemudian melepas umpan datar ke kotak penalti. Bola kemudian disambar Takumi Minamino yang masuk dari lini kedua. Bola sempat membentur tiang kanan gawang Martin Paes sebelum melewati garis gawang. Kalah 4-0 dari timnas Jepang, ranking FIFA timnas Indonesia ada di posisi berapa? Update ranking FIFA timnas Indonesia usai dikalahkan timnas Jepang. Di posisi berapa timnas Indonesia bertengger? Ya, skuad Garuda baru saja menyelesaikan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjamu timnas Jepang di SUGBK. Di pertandingan ini, timnas Indonesia harus menelan kekalahan yang menyakitkan. The Samurai Blues menghajar tuan rumah dengan skor telak 4-0 di laga ini. Mengingat pertandingan ini merupakan pertandingan resmi FIFA, maka hasil pertandingan ini akan mempengaruhi perolehan poin dan ranking FIFA. Lantas di posisi berapa timnas Indonesia saat ini? Indonesia kehilangan poin. Karena timnas Indonesia kalah dari timnas Jepang, maka skuad Garuda harus kehilangan poin. Namun kabar baiknya, Indonesia tidak kehilangan banyak poin atas Jepang. Maklum, perbedaan peringkat antara Jepang dan Indonesia terlalu besar, sehingga Jepang tidak bisa merebut poin Indonesia terlalu banyak. Menurut hitung-hitungan yang ada, dengan selisih peringkat yang besar antara kedua tim, Indonesia hanya kehilangan 293 poin di laga ini. Apakah ranking Indonesia masih aman? Kehilangan 293 poin, bagaimana posisi Indonesia di ranking FIFA? Kabar baiknya, kehilangan 2 poin itu tidak berpengaruh banyak bagi perolehan poin Indonesia. Indonesia kini memiliki 111.594 poin. Dengan perolehan poin ini, Indonesia seharusnya masih bertengger di peringkat ke-130. Namun, jika Malaysia, Nicaragua, dan Niger mampu meraih kemenangan pada FIFA Matchday kali ini, bukan tidak mungkin posisi Indonesia di ranking FIFA bakal turun. Di laga berikutnya, timnas Indonesia sendiri akan mencoba move on dari kekalahan melawan timnas Jepang ini. Skuad Garuda akan menyasar kemenangan di matchday ke-6 nanti, di mana skuad Garuda akan berhadapan dengan timnas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024 mendatang. Grow hard about what you want to be. Step 4,